Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4491. Namun, Dillion keluar sepanjang hari. Dia belum kembali. Dillion tidak mengangkat telepon, yang membuat Rudy sangat cemas. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika bisnis Rudy tumbuh semakin besar, dia sebenarnya sangat ingin mengesampingkan hubungannya dengan Triad. Tetapi Jamisan juga yang terbaik dari yang terbaik. Dia tidak ingin diperlakukan sebagai pispot oleh Rudy. Dibuang setelah dimanfaatkan. Rudy juga menyadari bahwa Jamisan sekarang menganggap dirinya sebagai sapi perah. Seperti dulu dia menganggap Jamisan sebagai pendukungnya. Dia tidak mau melepaskannya hidup atau mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba menstabilkan Jamisan. Jamisan menghasilkan banyak uang dalam bisnis penyelundupan daging beku. Namun karena skalanya tidak cukup besar, dia berharap Rudy dapat maju dan mendaftarkan perusahaan pelayaran untuk membantunya menerima barang dari luar negeri ke Hong Kong. Selain itu, dia juga ingin Rudy memberinya sejumlah uang untuk membelikannya sejumlah speedboat yang kuat. Sehingga dia dapat langsung menyelundupkan daging beku ke daratan melalui saluran ini. Agar tidak memberi Rudy kesempatan menolak, Jamisan, sang ayah baptis, rela menurunkan harga dirinya dengan mengundang putra baptis dan cucunya ke jamuan makan. Dia akan mengajukan permintaannya di meja makan. Dia yakin Rudy tidak bisa menolaknya. Namun, Jamisan menunggu lama di rumah. Dan ketika dia tidak kunjung melihat sosok Rudy, dia merasa sedikit kesal. Dia menelepon dan berkata, "Rudy, kamu bajingan. Kamu tidak bisa menunjukkan rasa hormat padaku. Aku sudah menunggumu di rumah untuk makan malam. Dan aku belum melihatmu sampai sekarang. Apa maksudmu? Lihatlah aku sebagai ayah baptis. Aku, Jamisan, tidak pernah mempersulitmu. Paling buruk, aku akan mengabaikan semua bantuan yang aku berikan padamu. Setelah ini kita berdua tidak perlu saling berkomunikasi lagi." Rudy tidak tahu trik Jamisan. Jamisan ini memiliki banyak trik dan pandai menyerang hati orang. Dia mengatakan itu tidak lebih untuk mengambil keuntungan. Dia mengantisipasi dirinya tidak dapat memanfaatkan keuntungan. Sambil dengan sengaja menunjukkan kelemahan, dia dengan teguh menduduki landasan moral yang tinggi. Setelah itu, Rudy tidak punya pilihan lain selain meminta maaf padanya. Oleh karena itu, Rudy berkata dengan rendah hati, "Ayah baptis, bagaimana saya bisa memandang rendah kamu? Kamu ayah baptisku selama ini. Kamu akan selalu menjadi ayah baptis selama sisa hidup saya. Saya, Rudy, tidak dapat hidup tanpa dukunganmu." Jamisan bertanya, "Lalu mengapa kamu belum datang? Biarkan aku menunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini terlalu berlebihan." Rudy cepat-cepat menanggapi, "Saya bersalah, ayah baptis. Saya seharusnya sudah pergi 1 jam yang lalu. Tetapi anak ini Dillion keluar seharian dan dia belum kembali sampai sekarang. Saya sudah menghubunginya, tetapi dia tidak menjawab telepon. Saya khawatir sesuatu terjadi padanya." Ketika Jamisan mendengar ini, dia langsung berteriak, "Sial, siapa yang berani menyentuh cucu baptisku, Dillion? Aku akan meledakkan kepalanya." Meskipun aku, Jamisan, tidak memiliki janji besar dalam hidup ini, aku bersedia keluar mempertaruhkan nyawa. Rudy, jangan khawatir, kalau ada yang berani menyentuh Dillion, aku akan membantumu membunuhnya. Untuk veteran tua dunia hitam seperti Jamisan, tidak mungkin sebuah kalimat hanya memiliki satu arti. Dia berbicara begitu berapi-api untuk meyakinkan Rudy di satu sisi, dan di sisi lain, dia ingin mengalahkan Rudy. Arti di balik kata-kata itu sangat sederhana. Meskipun dia sudah tua, dia masih berani mempertaruhkan nyawanya. Dan jika Rudy berani mempermainkan dirinya, dia akan berani mempertaruhkan hidupnya berurusan dengan Rudy juga. Rudy juga seorang jenius. Dia mengerti arti di balik kata-kata Jamisan secara instan. Namun dia sedang tidak ingin peduli tentang hal-hal ini saat ini. Dia berkata, "Ayah baptis, kamu bisa mengirim beberapa anak buahmu membantu saya mencari. Saya takut sesuatu akan terjadi pada Dillion. Dia tidak pernah sulit dihubungi." Jamisan berkata dengan nada tinggi, "Rudy, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksa keberadaan Dillion. Katakan padaku jam berapa dia pergi. Anak buahku akan mencari keberadaan Dillion. Mulai menyelidiki saat dia keluar. Pasti bisa mengikuti petunjuk dan menemukan petunjuknya." Bab 4492. Ketika Charlie dan Marianne sedang makan dan mulai memotong kue,
Anak buah Triad telah menemukan Rolls-Royce milik Dilion di tempat parkir bawah tanah di Simsasui. Saat itu, ketika Dilion dan Wuji sedang melacak Charlie dan Marianne bersama-sama, dia pikir dia cukup pintar untuk tidak mengemudikan Rolls-Royce-nya. Lagi pula, Rolls-Royce terlalu mencolok. Dia takut Charlie akan mengetahuinya terlebih dahulu. Namun, Dilion yang sedang terbaring di bagasi Marianne saat ini, tidak pernah menyangka Charlie telah memperhatikan mereka jauh sebelum mereka berangkat. Anak buah Triad menemukan Rolls-Royce Dilion dan melapor ke Jamisan. Mereka menghubungi pengawasan tempat parkir, mencari petunjuk setelah Dilion meninggalkan Rolls-Royce. Pada saat ini, Rudy yang cemas juga datang ke rumah Jamisan dan menunggu berita bersamanya. Segera, seorang anak buah mengirim informasi. Dilion masuk ke mobil Wuji, anak buah andalan Triad. Mereka berdua meninggalkan tempat parkir bersama anak buah. Ketika berita itu diterima, Jamisan segera memberitahu seorang pria parubaya di sampingnya. Pelatih lain, tolong hubungi Wuji, tanyakan di mana anak ini sekarang. Orang yang dipanggil pelatih lain segera mengangguk. Dia mengangkat telepon, menemukan nomornya dan menekannya. Namun, terdengar suara notifikasi dari ujung telepon bahwa pihak lain tidak dapat terhubung untuk sementara. Pelatih lain mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, ponsel Wuji sepertinya tidak berada di area layanan." "Terus cari," Jamisan berseru. "Hubungi anak buah Wuji. Tanyakan di mana mereka." Pelatih lain memberi perintah sampai ke bawah. Perintah disampaikan lapis demi lapis, dan informasi dilaporkan lapis demi lapis. Dilaporkan, semua anggota Triad yang muncul di video bersama Wuji menghilang tanpa kecuali. Ketika Rudy mendengar ini, dia berkata, "Ayah baptis, mungkinkah Wuji berkhianat dan dengan sengaja menculik anakku untuk tebusan?" Jamisan melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu khawatir Wuji menculik Dilion. Aku tahu Wuji dengan sangat baik. Seluruh keluarganya ada di Hong Kong. Dia tidak punya nyali." Pelatih lain di samping berkata dengan tajam, "Tuan Brown, saya curiga ada semacam kecelakaan yang menimpa Tuan Muda Brown dan Wuji." Jamisan berkata dengan dingin, "Saya tidak percaya ada orang Hong Kong yang berani menyentuh cucu dan bawahan saya." "Siapa yang berani?" Pelatih lain berkata, "Master, saya sudah memerintahkan orang-orang terus melacak pergerakan kendaraan Wuji. Hong Kong tidak besar, keberadaan mereka akan segera diketahui." "Oke," Jamisan segera berkata. "Pelatih lain, kamu langsung tangani masalah ini. Kalau ada keadaan darurat, hanya kamu yang dapat menanganinya dengan mudah." Pelatih lain menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, Master, saya akan berusaha sekuat tenaga." Bab 4493. Setelah itu, pelatih lain berkata kepada mereka berdua, "Master, Tuan Brown, saya pergi dulu. Kalau ada berita, saya akan memberi kabar pada kalian berdua sesegera mungkin." Pelatih lain berbalik dan pergi. Melihat ekspresi cemas Rudy, Jamisan menghiburnya dan berkata, "Rudy, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku yakin tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani melakukan apapun pada mereka berdua." Rudy berkata dengan wajah pahit, "Ayah baptis, sejujurnya, bahkan jika Wuji tidak dicurigai, saya khawatir ada penjahat lain yang menculik Dilion dan meminta tebusan." Jamisan melambaikan tangannya, "Rudy, tidak masalah jika ada seseorang di luar menculik Dilion. Pelatih lain adalah prajurit bintang 3 yang saya pekerjakan dengan banyak uang. Dengan dia di sini, tidak peduli siapa yang berani menyakiti Dilion, saya akan membunuhnya tanpa tempat penguburan." Rudy bertanya dengan heran, "Prajurit bintang 3, ayah baptis, dari mana kamu mengundang petarung sejati ini?" Jamisan tersenyum sedikit, dan berkata dengan arogan, "Pelatih lain dulunya prajurit bintang 3 di Istana Wanlong yang terkenal. 2 tahun lalu, dia dikeluarkan dari Istana Wanlong karena melanggar disiplin. Sejak itu, dia kembali ke Hong Kong untuk mencari nafkah. Dia memiliki beberapa konflik dengan bawahanku. Saat itu, saya memiliki 6 orang andalan, dan dia menghancurkan 5 di antaranya sekaligus. Saya harus merendahkan diri dan maju ke depan untuk meminta kedamaian. Saya menggunakan berbagai taktik untuk membujuknya di bawah komandoku." Saat dia mengatakan itu, Jamisan memandang Rudy, dan berkata dengan serius, "Lihat, prajurit bintang 3 adalah dewa yang hebat bagiku. Aku harus berkorban setiap hari untuk menyenangkannya. Tapi sekarang pendapatan Triad tidak terlalu optimis, dan tekanan ekonomi juga sangat tinggi. Aku harus meminta bantuan kamu." Hati Rudy bergetar. Dia tidak tahu bahwa Jamisan memiliki prajurit bintang 3. Dia sangat khawatir sekarang. Lagi pula, petarung bintang 3 itu kuat.
Jika digunakan sebagai pembunuh, dia pasti bisa membunuh orang yang tidak terlihat. Yang juga berarti bahwa begitu dia dan Jamisan terkoyak, Jamisan bisa saja membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, Rudy mengecilkan lehernya, dan segera berkata, "Ayah Baptis, bagaimana kamu bisa begitu sopan dengan saya? Jika ada yang harus saya bantu, katakan saja." Setelah itu, dia berpura-pura memikirkan sesuatu, lalu berkata dengan ramah, "Ngomong-ngomong, Ayah Baptis, bukankah Xiaolong mengeluarkan hadiah 30 juta dolar AS untuk membunuh Janus Campbell yang menyelingkuhinya? Pelatih lain seniman bela diri bintang 3, kalau dia maju, dia akan mudah mendapatkan 30 juta dolar itu." Jamisan mendengus dingin dan berkata, "Saya tidak akan marah kalau kamu tidak mengatakan ini." Pelatih lain memang sangat tertarik dengan masalah ini, tetapi dia sudah menyapa saya. Dia bilang bahwa ini adalah urusan pribadinya. Kalau dia berhasil, hadiah 30 juta dolar ini adalah miliknya sendiri. Rudy mengerutkan kening dan berkata, "Ada hal seperti itu. Lalu pelatih lain ini terlalu sombong, bukan? Terlebih lagi, dia sendiri seorang anggota triad. Bagaimana dia bisa melewati triad dan bertindak sendiri?" Jamisan berkata dengan sangat kesal. "Untuk menyelesaikan keluhan dengannya lebih awal agar saya bisa memanfaatkannya, saya menyetujui banyak permintaannya. Poin terpenting adalah, dia tidak ingin secara resmi bergabung dengan triad. Dia disewa untuk melatih anggota triad. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Saya tidak bisa menghentikannya, jadi kalau dia ingin mengambil hadiah Xiaon sendiri, saya tidak keberatan." Rudy tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan emosi, "Sepertinya orang ini benar-benar tidak bisa dikendalikan." Sambil berbicara, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah karena pelatih lain ini tidak resmi bergabung dengan triad dan lebih menyukai uang, maka dia mungkin bisa menghubunginya di masa mendatang. Kalau dirinya bisa memanfaatkan dirinya, itu lebih baik. Jamisan tidak tahu apa yang Rudy pikirkan. Dia mengambil kesempatan ini untuk berkata, "Rudy, saya pikir setelah 30 juta dolar AS dimenangkan, situasi ekonomi triad akan memiliki hubungan yang relatif besar. Tapi sekarang sepertinya hal ini mungkin akan gagal." Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Rudy, dan berkata dengan serius, "Rudy, kesulitan triad saat ini hanya dapat terselesaikan dengan bantuanmu." Bab 4494. Rudy tahu bahwa dia pasti akan mengeluarkan banyak uang. Namun, sekarang putranya hilang. Dia mengandalkan bantuan Jamisan. Dia bertanya dengan hormat, "Ayah Baptis, tolong beritahu bantuan apa yang kamu butuhkan dari saya. Selama saya bisa membantu, saya akan melakukannya." Jamisan mengangguk puas, dan menghela napas. "Kamu, Rudy, paling tahu cara membalas budi." Jamisan menghela napas, dan berkata lagi, "Hei, bisnis daging beku selundupan saya memang mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Tapi bisnis ini tidak semudah yang saya bayangkan. Terutama ketika daging beku tiba, terlalu banyak kerugian di penyimpanan. Dan Departemen Anti Penyelundupan mengawasi area ini. Kami kehilangan banyak barang. Saya ingin kamu membantu saya mendaftarkan perusahaan pelayaran. Dengan reputasi kamu di Hong Kong, perusahaan pelayaranmu seharusnya memiliki banyak ruang untuk manipulasi. Dan kamu dapat membantu saya membawa beberapa barang." Rudy menjadi pucat karena terkejut, dan berseru, "Ayah Baptis, saya butuh waktu bertahun-tahun membereskan kejahatan saya. Sekarang kamu meminta saya mendaftarkan perusahaan untuk penyelundupan. Jika insiden ini terungkap, saya akan kacau." Jamisan melambaikan tangannya dan menghiburnya. "Rudy, jangan terlalu bersemangat. Saya tidak bermaksud meminta kamu melakukannya sendiri. Setelah kamu mendaftarkan perusahaan pelayaran, kamu dapat mengoperasikan beberapa bisnis yang sah secara normal. Saya akan mengatur orang untuk bekerja dalam keadaan normal. Daging beku butuh transportasi. Dalam keadaan normal, tidak akan ada kecelakaan. Begitu terjadi kecelakaan, kamu tinggal menemukan seseorang dari bawahanmu untuk dijadikan kambing hitam. Kamu bisa salahkan dia. Kamu gunakan sumber daya perusahaan untuk terlibat dalam penyelundupan. Kamu akan baik-baik saja." Rudy berkeringat dingin dan berkata, "Ayah Baptis, saya tidak mau membantu. Hal semacam ini terlalu berisiko bagi saya. Kamu tahu media Hong Kong. Mereka suka menggali lebih dalam untuk mengekspos dan buat berita besar." Mengatakan itu, Rudy mengertakkan gigi, dan berkata dengan sangat tertekan, "Ayah Baptis, bagaimana dengan ini? Triad sedang kesulitan keuangan. Saya tidak akan berpangku tangan. Dalam 3 tahun ke depan,
Saya memberi Triad 30 juta dolar AS. Bagaimana kamu menggunakan uang itu? Semuanya tergantung pada preferensimu sendiri. Dengan wajah gelap, Jamisan mengutak-atik kunci pas di tangannya. Dan menghela napas. Rudy, kamu sangat berbakti. Kamu memberi 3 tahun dan 30 juta dolar AS untuk orang tua yang malang ini. Tidak ada anak berbakti sepertimu di Hong Kong. Pada titik ini, Jamisan mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius. Kalau saya seorang tua yang jahat, uang ini pasti akan cukup untuk saya habiskan sampai saya mati. Tapi jangan lupa, saya memiliki ribuan mulut yang membutuhkan makan. Uang kecil ini tidak cukup untukku. Selain itu, saya dulu membeli dan menjual barang, terlepas dari pengiriman. Banyak keuntungan yang diambil oleh orang-orang di lingkaran pengiriman. Saya ingin membuatnya menjadi 20 atau 30 kali lebih besar. Melakukan pengiriman sendiri, untuk maksimalkan keuntungan. Untuk membeli kapal dan membayar tenaga kerja, kamu harus menyiapkan puluhan juta dolar Hong Kong. Ekspresi Rudy terkejut, dan dia sudah mengutuk dalam hatinya. Jamisan, kamu bajingan. Apakah kamu masih belum puas dengan 30 juta dolar dalam 3 tahun? Dasar orang tua sialan, dengan nafsu makan yang begitu besar, kamu tidak takut kewalahan. Tapi saat ini, Rudy tidak berani membuat masalah dengan Jamisan. Dia menahan kesal dan membuat keputusan yang sulit. Dia mengatakan, Ayah Baptis, ayo lakukan 50 juta dolar AS dalam 3 tahun. Ini sudah batasku. Kamu tahu, ekonomi saat ini sedang merosot. Arus kas semua lapisan masyarakat sedang buruk. Sebagian besar aset telah berkurang menjadi aset non-performing. Belum ada kesempatan bangkit. Hidup saya sedang sulit. Jamisan mengangkat alisnya dan berkata, Rudy, keluarga kita tidak perlu saling debat. Kamu memberi Triad 60 juta dolar AS dalam 3 tahun, 20 juta dalam 1 tahun. Sebagai imbalannya, saya berjanji bahwa apapun yang kamu perlukan, selama kamu membuka mulut, semua bagian atas dan bawah Triad akan membantumu. Hati Rudy bergetar, 60 juta dolar AS dalam 3 tahun, hampir 500 juta dolar Hong Kong. 500 juta, melihat ekspresi tertekan Rudy, Jamisan berkata sambil tersenyum, Rudy, apakah kamu masih ingat bahwa kamu menyinggung Bryce Scottman? Saat itu Bryce mengirim 3 atau 400 anak buahnya untuk mencarimu di seluruh Hong Kong dengan pisau. Kalau saya tidak membunuhnya, kamu sudah lama mati di jalan. Jamisan berkata lagi, aku sangat mencintaimu. Aku sudah membujuk Bryce untuk tidak melawanmu. Dan untuk membantumu menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku tetap mengajak Bryce keluar dan membunuhnya dengan ikat pinggangku. Tubuh Bryce dan ikat pinggangku terkubur di dasar jembatan penyeberangan Kowloon Tong. Saat aku melakukan ini untukmu, apakah aku sama ragunya seperti kamu sekarang? Ketika Rudy mendengar ini, dia gemetar. Saat itu, ketika bisnisnya baru saja mulai berkembang, Bryce mengandalkan latar belakangnya di dunia hitam, bersikeras masuk dan mengambil bagian. Bab 4495. Saat itu Bryce menyebarkan informasi untuk membuatnya terlihat hebat. Namun, sebenarnya Bryce tidak pernah berniat membunuh Rudy. Dia mengatakan bahwa dia hanya menginginkan lengannya. Saat Rudy meminta bantuan Jamisan, dia sama sekali tidak menginginkan nyawa Bryce. Dia hanya ingin Jamisan menengahi dan membuat Bryce menjauh darinya. Namun, Jamisan membuat klaimnya sendiri dan membunuh Bryce secara langsung. Jamisan melemparkan tubuh Bryce ke dalam cor beton fondasi di lokasi pembangunan jalan layang. Sejak itu, setiap kali Jamisan membutuhkan bantuan Rudy, dia akan mengungkit Bryce. Subteksnya tidak lebih dari peringatan kepada Rudy bahwa dia memiliki pegangan seperti itu di tangan. Awalnya, Rudy tidak takut. Lagi pula Jamisan yang membunuh Bryce. Dia tidak pernah mengatakan dia ingin Jamisan membunuh Bryce. Namun, Jamisan adalah seekor rubah tua. Dia membuat rekaman. Dalam rekaman tersebut, Rudy memang memohon kepada Jamisan untuk membantu menyelesaikan masalah Bryce. Jamisan mengancam Rudy, jika dia menyebarkan rekamannya, semua orang akan mengira Rudy meminta Triad untuk membunuh Bryce. Mengenai Triad, mereka hanya perlu menemukan beberapa anak buah yang berpenampilan top untuk keluar dan mengaku bersalah. Tanggung jawab Jamisan dapat dihapuskan sepenuhnya. Rudy sekarang menjadi pengusaha sukses. Meskipun polisi tidak dapat menggunakan rekaman itu untuk menghukumnya, reputasinya akan buruk. Oleh karena itu jadian ini menjadi senjata sakti yang digunakan Jamisan untuk generator Rudy. Pada saat itulah Rudy menyadari betapa kejamnya orang seperti Jamisan yang menyeret dirinya ke udara. Alasan dia membunuh Bryce adalah karena dia menganggap Bryce sebagai alat tawar-menawar untuk mengancamnya.
Selama dia membunuh Bryce, dia tidak akan pernah bisa turun dari kapal pencurinya. Semakin dia memikirkan masalah ini, Rudy semakin merinding. Namun, dia sekarang sepenuhnya dimanipulasi oleh Jamisan. Dengan status sosialnya, dia tidak bisa membiarkan reputasinya hancur bagaimanapun caranya. Dan Jamisan juga memiliki pegangan ini. Dia bisa memakan orang tanpa tulang. Rudy tidak punya pilihan selain menahan kebenciannya, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, 60 juta dalam 3 tahun. Aku akan memberikannya." Jamisan segera tersenyum sambil berdiri dan merangkul bahu Rudy. Dia berkata dengan gembira, "Rudy, kamu memang pantas menjadi putraku yang terbaik. Tidak sia-sia aku mengawalmu bertahun-tahun. Jangan khawatir. Selama bisnis daging beku dapat tumbuh besar, situasi keuangan Triad dapat pulih. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi bantuanmu." Rudy ingin menangis, tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayah Baptis, kamu pasti akan berhasil." Jamisan menyalakan cerutu, menghisapnya dengan kuat, lalu mengeluarkan kepulan asap putih. Dia berkata sambil tersenyum, "Dalam 3 tahun, Triad akan mencapai tujuan keuntungan tahunan sebesar 100 juta dolar AS. Saat dia berbicara, salah satu bawahannya datang dengan cepat dan berkata, "Tuan, pelatih lain mengirim pesan. Dia sudah melakukan pemantauan dan menemukan bahwa Dillion dan yang lainnya pergi ke Bukit Honghua tadi sore." Pelatih lain memimpin orang menuju lokasi itu. Jamisan sangat gembira dan berseru, "Ini mendesak. Minta pelatih lain pergi secepat mungkin." Bab 4496. Ketika pelatih lain memimpin kelompoknya ke Honghua, Marianne mengantar Charlie ke Lan Kuai Fong dengan Tesla miliknya. Setelah mobil berhenti di pintu masuk klub Wave, Marianne bertanya kepada Charlie, "Kamu benar-benar akan masuk?" Charlie mengangguk dan berkata, "Aku sudah di sini. Aku akan masuk." Setelah itu, Charlie hendak membuka pintu dan keluar dari mobil. Dalam keputusasaan, Marianne memegang tangan Charlie dan berkata dengan gugup, "Charlie, pikirkan lagi. Keluarga Brown dan Triad pasti mencari keberadaan Dillion di mana-mana. Jika mereka menemukan sesuatu di Honghua, mereka akan tahu bahwa kita yang membawa Dillion. Mereka pasti mencari keberadaan kita di seluruh Hong Kong. Kalau kita masuk ke sini, akan mudah mengetahui kita." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Jangan takut. Hari ini hari ulang tahunmu. Ini pertunjukan yang bagus untuk Anda. Tidak mudah mengadakan pertunjukan yang bagus." Melihat ekspresi gigihnya, Marianne berkata tanpa daya, "Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir." Mengatakan itu, dia melepaskan tangan Charlie, membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah itu, keduanya melangkah ke gerbang klub Wave bersama. Saat ini, sudah pukul 8 malam. Ini juga saat klub malam mulai menerima pelanggan. Saat keduanya memasuki klub malam, stand di klub malam sudah 80% penuh. Seorang pramusaji cantik datang dan bertanya kepada Charlie, "Tuan, apakah Anda ingin duduk di bar atau di stand?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa beda bar dan stand. Pelayan berkata, "Konsumsi di bar adalah opsional, dan konsumsi minimum di stand berkisar antara 3.888 hingga 88.800. Charlie mengangguk dan menggerakkan tangannya. "Kalau begitu yang paling mahal." Pelayannya sangat gembira. Dia segera berkata dengan hormat, "Tuan, silakan. Stand terbesar kami belum dipesan." Setelah berbicara, dia memanfaatkan cahaya redup untuk melihat Marianne di samping Charlie. Banyak orang mengenal Marianne di Hong Kong. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai generasi kedua kaya yang paling cantik di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia sangat rendah hati, akan sering muncul di berita lokal dan majalah Hong Kong. Pelayan mengenali Marianne, dia tidak bisa menahannya. Tidak disangkanya Marianne akan datang ke klub malam seperti ini bersama seorang pria. Toko ini bukan klub malam biasa, ini bisnis milik Triad. Mereka yang datang ke sini biasanya memiliki hubungan dengan Triad. Terus terang, pada dasarnya mereka adalah anak muda atau wanita muda yang berbahaya. Kebanyakan orang tidak akan pernah datang ke sini ketika mereka pergi ke klub malam. Oleh karena itu, melihat Marianne muncul di sini, pelayan itu sedikit tercengang. Namun, dia tidak menunjukkannya secara konsisten. Dia bertanya kepada Charlie dengan hormat, "Tuan, untuk konsumsi 88.800, apa Anda ingin memesan makanan prasmanan atau ala carte?" Charlie memegang tangannya, "Prasmanan saja." Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Apakah Anda membayar dengan uang tunai atau kartu?" "Jika dengan kartu, saya akan membawakan mesin pos."
Charlie berkata dengan ringan. Dengan kartu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kartu emas hitam dan meletakkannya di atas meja. Melihat kartu ini, pelayan dan Marianne sangat terkejut. Terutama Marianne, dibandingkan dengan pelayan yang hanya menganggap kartu emas hitam itu sangat mulia. Dia paling mengetahui kandungan emas dari kartu emas hitam itu. Tidak mungkin mendapatkan kartu emas hitam semacam ini tanpa memiliki lebih dari puluhan miliar uang tunai di rekening. Baginya, generasi kedua yang kaya, aset 10 miliar tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula aset ayahnya hampir 100 miliar dolar Hong Kong. Namun kesulitannya terletak pada aset tunai puluhan miliar. Jika sendiri mengatakan bahwa dia bekerja untuk isu shipping, bahkan jika seluruh isu shipping dipercayakan kepadanya, tidak mungkin dia memiliki kekayaan sebanyak itu. Bab 4497. Oleh karena itu, ini juga membuatnya semakin penasaran dengan identitas asli Charlie. Pelayan dengan ramah datang dengan mesin pos. Setelah membantu Charlie menggesek kartu, dia segera melaporkan 3 berita besar itu kepada manajer. Berita pertama adalah Marianne yang terkenal datang ke klub mereka. Berita kedua adalah pria yang datang bersamanya memegang kartu hitam terbaik. Berita ketiga adalah bahwa Marianne tampaknya menjalin hubungan dengan pria itu. Setelah mendengarkan manajer, dia segera memerintahkan pelayan untuk melayani mereka. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Dillion, tuan muda keluarga Brown. Semua orang tahu bahwa Dillion mengejar Marianne, tapi saat ini, sepertinya Marianne sudah mendapatkan pasangan. Oleh karena itu, dia berencana melaporkan berita tersebut ke Dillion sesegera mungkin. Namun, ketika dia menelepon Dillion, dia menemukan bahwa telepon Dillion tidak dapat terhubung. Dalam keputusasaannya, dia mengirim pesan ke Dillion, dan kemudian dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat yang sama, pelatih lain telah memimpin orang untuk mencari di sekitar Bukit Honghua. Saat melihat mobil ketiga tersebut diparkir di pinggir jalan, mereka langsung menemukan jejak menuju ke hutan. Sekelompok orang langsung memaksa masuk hutan. Tidak masalah jika pergi ke tempat lain. Situasi pegunungan dan hutan membuat semua orang, termasuk pelatih lain, merasa seperti disambar petir. Mereka menyaksikan Wu Ji yang terkenal itu bersandar di pohon besar, sedang menyeka air mata dengan putus asa. Sebagian besar anak buah Wu Ji terbaring di tanah dan melolong terus-menerus. Masing-masing mereka memiliki banyak tulang yang patah dan bahkan tidak bisa membungkuk. Pelatih lain terkejut dan bertanya kepada Wu Ji, "Wu Ji, apa yang terjadi di sini? Di mana Tuan Muda Brown?" Saudara Wu Ji berseru dan berkata, "Pelatih lain, kamu harus membalas dendam kami." Pelatih lain mengerutkan kening dan segera bertanya, "Di mana Tuan Muda Brown?" Ketua Sekte dan Tuan Brown sedang menunggu kabar. Wu Ji buru-buru berkata, "Tuan Muda Brown diculik oleh seorang anak dari daratan. Anak itu sepertinya tahu bagaimana pertarungannya. Dia lebih kuat dari saya. Kami semua bukan lawannya, hanya kamu, pelatih lain, yang dapat menanganinya." Instruktur lain berkata dengan dingin, "Hal yang paling penting, siapa anak itu? Apa latar belakangnya? Petunjuk apa yang bisa saya temukan sesegera mungkin? Dan apakah Dillion masih hidup?" Wu Ji berseru, "Dillion pingsan karena dia dan diculik. Dia seharusnya masih hidup, sedangkan untuk anak itu, saya tidak tahu siapa dia." Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, pelatih lain, anak itu pergi bersama Marianne Long. Kalau kamu menemukan Marianne, kamu pasti akan menemukan anak itu." Marianne Long, pelatih lain mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, "Saya memeriksa kamera pengawasan. Dillion datang ke sini dengan mobilmu. Mengapa kalian datang ke sini?" Saudara Wu Ji menjelaskan, "Dillion meminta kami mengemudi membuntuti Marianne dan pasangan cabulnya. Itulah mengapa kami mengemudi jauh-jauh ke sini. Dillion ingin kami membunuh anak itu. Tapi ternyata dia lebih kuat dari kami semua." Pelatih lain mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kalian tunggu di sini. Prioritas utama saya sekarang menemukan Dillion secepat mungkin." Setelah itu, dia berkata kepada murid triad yang mengikutinya, "Semua ikuti saya." Wu Ji buru-buru berteriak, "Pelatih lain, bawa kami bersamamu." Pelatih lain berkata dengan dingin, "Kami tidak punya waktu untuk menangani masalah kalian. Kalian tunggu di sini saja. Saya akan meminta seseorang memanggilkan ambulans." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya sambil berjalan kembali, dan menelepon Jamisan. Setelah Jamisan di ujung telepon mengetahui apa yang telah terjadi, dia segera diperintahkan, "Pelatih lain, atas nama saya,
Segera perintahkan semua murid Triad mencari keberadaan Marianne dan anak itu di Hong Kong. Segera atasi jika mendapat petunjuk. Waktunya hampir habis. Pastikan kamu menyelamatkan cucuku. Segera. Dia berhenti sebentar dan berkata dengan suara dingin. Kamu harus menangkap anak yang menyakiti anak baptisku. Hubungi saya segera setelah sampai. Aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri. Bab 4498. Segera. Semua anggota Triad Hong Kong menerima pesan untuk mencari keberadaan Marianne Long. Kebanyakan orang tidak akan pernah membayangkan bahwa Marianne sedang duduk di klub malam yang dikelola oleh Triad. Pelayan baru saja membawakan set menu dan minuman yang dipesan oleh Charlie. Manajer klub malam juga melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Kalian berdua, saya Kevin, manajer klub malam ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa langsung memberitahuku." Charlie memposisikan tangannya. "Oke. Kamu berangkat kerja dulu." Manajer klub malam mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke bar. Dia menerima pesan dari Triad di ponselnya. Ketika dia melihat bahwa orang-orang Triad, atas nama Guru Jamisan, meminta semua murid Triad menemukan petunjuk tentang Marianne informasi dan seorang pemuda, dia melaporkan itu hampir tanpa berpikir. Segera. Pelatih lain menerima umpan balik bahwa orang yang dia cari sebenarnya ada di klub malam milik Triad di Lan Kwai Fong. Pelatih lain tidak berani bertahan. Dia segera melaporkan informasi tersebut ke Jamisan. Setelah Jamisan mendengar tentang hal itu, dia sangat marah. Dia berkata dengan dingin, "Gadis bermarga Long dan anak yang tidak dikenal itu benar-benar hebat. Mereka menculik cucu baptisku dan berani datang ke klub malamku. Mereka ingin mati." Ketika Rudy mendengar ini, dia tidak sabar untuk mengatakan, "Ayah baptis, cepatlah minta bawahanmu menangkap kedua orang ini. Paksa mereka memberitahu keberadaan anakku." Jamisan mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Jangan lupa bahwa Marianne adalah putri Xiaolong." Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tegas, "Lalu kenapa dengan Xiaon? Dia sedikit lebih kaya dariku. Kamu takut itu?" Jamisan memancarkan dingin. "Tentu saja saya tidak akan takut. Putrinya berperan dalam pencatatan cucu saya. Bukankah ini sama dengan dewa kekayaan yang mengetuk pintu untuk memberikan uang? Saya tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini begitu saja." Rudy tiba-tiba menyadari, ternyata Jamisan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengecewakan Xiaon. Seperti yang dikatakan Jamisan, putri Xiaon tidak bisa lepas dari masalah ini. Dan Jamisan kebetulan ayah baptis dan kakek baptis anak. Ini memberikan alasan penuh. Pergi ke Xiaon untuk penjelasan. Xiaon pasti akan mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menenangkan keadaan. Memikirkan hal ini, Rudy sangat marah. Dia mengutuk dalam hati. Orang tua ini benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghasilkan uang. Sesuatu terjadi pada putra saya, dan saya harus memberi uang. Dan dia juga menggunakan anakku untuk memeras orang lain. Bajingan tua ini menghasilkan uang dari semua orang. Meskipun Rudy sangat kesal, dia tidak berani membantah. Dia bertanya, "Ayah baptis, apa yang akan kamu lakukan?" Jamisan tertawa, berdiri, menyesuaikan suasana tangnya mereka, dan berkata sambil tersenyum, "Mengunjungi klub malam saya. Mereka adalah kura-kura di dalam guci. Kita bisa bersenang-senang dengan mereka." Lalu dia berkata kepada bawahannya, "Beritahu pelatih lain, minta dia membawa seseorang ke klub malam terlebih dahulu, tapi jangan mengejutkan ular itu. Pastikan saja pihak lain tidak bisa melarikan diri. Aku akan melakukan kedamaian saat aku tiba." Rudy berseru, "Ayah baptis, kamu akan pergi ke sana juga?" "Tentu saja," Jamisan berkata sambil tersenyum. "Saya tidak hanya pergi ke sana, tetapi juga memanggil Xiaon. Minta dia memberitahu saya, berapa banyak uang yang dia bersedia keluarkan untuk menyelesaikan masalah ini." Rudy langsung mengerti, Jamisan ingin mengambil putri Xiaon dan mengancam Xiaon. Rudy lebih memberikan keselamatan, jadi dia berkata, "Ayah baptis, hidup dan mati di Lyon belum diketahui. Saya sangat khawatir, apapun yang terjadi, minta mereka menjelaskan keberadaan putra saya terlebih dahulu." "Jangan khawatir," Jamisan berkata dengan ringan. "Semakin khawatir kamu saat ini, semakin kamu harus menahan napas. Sekarang pelakunya sedang duduk di klub malamku. Ini berarti di Lyon masih aman dan sehat. Dia tidak dalam bahaya. Kalau di Lyon sudah hancur, percuma juga membunuh mereka sekarang. Kamu harus menunggu. Tunggu sampai aku mendapatkan hasil dari masalah ini." Rudy sangat cemas.
Tetapi saat ini dia hanya bisa menahan kawatnya dan mengangguk. Oke, aku mendengarkan Ayah Baptis. Jamisan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ayo, Rudy, kita pergi ke Lan Kuai Fong bersama. Kita temui kedua anak muda itu. Bab 4499. Saat ini, Club Wave di Lan Kuai Fong. Karena pesan Jamisan sudah diterima, Club Wave tidak lagi mengizinkan pengunjung lain masuk. Banyak anak buah Triad yang berada di sekitar segera datang untuk mendukung. Mereka menjaga semua pintu masuk dan keluar klub malam untuk mencegah Charlie dan Marianne melarikan diri. Pelatih lain juga membawa anak buahnya dan mengangkutnya dari Bukit Honghua. Charlie sedang duduk di stan klub malam, dengan tenang mengambil sampahnya Ace of Spades, dan bertanya kepada Marianne, Nona Marianne, kamu ingin minum? Marianne menghiburnya dengan gelisah. Saya tidak pernah minum. Charlie memandang dan bertanya sambil tersenyum. Kamu takut? Marianne mengangguk. Sedikit. Marianne bertanya kepada Charlie. Apakah saya bersedia menelepon ayah saya? Tidak perlu. Charlie berkata sambil tersenyum. Seseorang pasti akan meneleponnya nanti. Marianne tidak berdaya. Dan berkata, jika tidak berhasil, minta ayahku membereskan kekacauan ini. Paling buruk, dia akan memarahimu saat kamu kembali. Charlie sedikit tersenyum. Jangan khawatir. Pasti ada banyak kekacauan malam ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Dengan mengatakan itu, Charlie menuang setengah gelas anggur untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan melihat waktu. Sudah pukul 7:30. Kalau dipikir-pikir, ini sudah saatnya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada porter, Lan Kuai Fong di Club Wave. Jangan buru-buru muncul setelah tiba. Tunggu perintahku. Porter segera menjawab. Oke. Tuan Wade, kami akan segera sampai di sana. Kami akan tiba dalam 10 menit. 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road hitam berhenti di seberang Wave Club. Ada 5 orang di dalam mobil. Yang duduk di co-driver adalah porter yang sudah melangkah ke dalam kegelapan. Yang mengemudi adalah Zain, salah satu dari 2 raja istana Wanlong. Ada 3 orang di barisan belakang. Salah satunya adalah Panglima Perang Hunter Lang. 2 lainnya adalah prajurit bintang 5. Porter diperintahkan untuk datang ke Hong Kong terlebih dahulu. Dia memanggil 2 panglima perang di bawah komandonya untuk menghindari pertemuan dengan organisasi misterius di New York yang membunuh keluarga Aker. Beberapa menit kemudian, saat pelatih lain dan timnya sudah tiba setelah konstruksi dari Honghua menuju Lan Kuai Fong, Rolls-Royce milik Jamisan juga tiba. Pelatih lain sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Jamisan akan datang sendiri. Dia segera membuka pintu dan keluar dari mobil. Lalu cepat-cepat datang ke Rolls-Royce milik Jamisan. Pada saat ini, Jamisan dan Rudy juga keluar dari mobil. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pelatih lain bertanya kepada Jamisan, Tuan, mengapa Anda datang ke sini? Jamisan berkata sambil tersenyum. Dewa kekayaan mengatur agar seseorang melakukan dan memberi saya uang. Kalau saya tidak datang secara langsung, bagaimana saya bisa layak atas usaha kerasnya? Pelatih lain langsung memahami niat Jamisan. Dia bertanya, Tuan, orang-orang itu pasti masih di dalam. Apa yang Anda rencanakan pada mereka? Apakah kamu ingin saya masuk dan mengendalikan mereka? Jamisan tersenyum dan berkata, haha, jangan terlalu cemas. Biarkan dulu orang-orang di dalam mulai membersihkan tempat. Lalu minta semua orang yang tidak berhubungan keluar. Saya akan naik ke atas panggung dan menyanyikan pertunjukan yang bagus untuk mereka. Bab 4500. Marianne segera menyadari fenomena aneh. Para pelayan klub malam sepertinya membisikkan sesuatu kepada para tamu di meja lain. Segera setelah itu, para tamu yang telah berkomunikasi dengan pelayan segera bangun dan pergi. Dia tidak bisa menahan rasa gugup selama beberapa saat. Dia berbisik kepada Charlie. Apakah mereka sudah menemukan kita? Ada yang salah dengan para pelayan ini. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, jangan gugup. Kesenangan akan segera dimulai. Charlie menuangkan segelas sampahnya lagi dan menyesapnya sendiri. Segera, semua tamu lain di klub malam pergi. Hanya menyisakan meja Charlie dan Marianne. Segera setelah itu, semua lampu di langit-langit langsung menyala pada saat ini. Menerang aula klub malam yang remang-remang seterang siang hari. Musik yang menggelegar juga tiba-tiba berhenti. DJ dan para pelayan segera pergi melalui pintu staf. Segera, sekelompok besar anak muda dan berbahaya dengan parang mengerumuni dan mengepung Charlie dan Marianne. Charlie tidak terburu-buru dengan senyuman di wajahnya. Sementara Marianne di sekitarnya tidak dapat menahan diri. Dia berseru, apa yang akan kalian lakukan? Hati-hati, aku akan memanggil polisi.
Begitu kata-kata itu terlontar, sebuah suara bercanda terdengar. Nona Panjang, kamu memiliki keberanian. Ikuti kata-kata ini. Seorang lelaki tua berusia 60-an dan mengenakan setelan tang masuk dengan tangan di belakang. Orang ini adalah Jamisan, kepala triad Hong Kong. Jamisan masuk bersama Rudy Brown dan pelatih lain, yang berusaha keras untuk menarik Jamisan di bawah komandonya. Marianne belum pernah melihat Jamisan sebelumnya. Tetapi karena Jamisan sangat terkenal di Hong Kong, dia langsung mengenalinya. Melihat Jamisan datang sendiri, Marianne sangat gugup, karena dia tahu masalah hari ini akan sulit terselesaikan. Jadi, dia berkata dengan sedikit nada hormat, Tuan Star, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ada apa? Jamisan bersinar dingin, dan bertanya, apakah kamu menyakiti orangku dan menculik cucu baptisku? Marianne cepat-cepat menjelaskan, Tuan Star, masalahnya bukan seperti yang Anda pikirkan. Ini semua di Lyon yang dimulai. Rudy di samping sangat marah, dan berkata, kamu Marianne, kan? Menyarankan kamu memberitahu saya keberadaan putra saya. Kalau terjadi sesuatu pada putraku, kamu akan mati. Charlie, yang duduk di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat wilayah saat ini. Dia berkata, saya pikir kalian berdua berusia 50-an dan 60-an. Usia kalian berdua kalau digabungkan berjumlah lebih dari 100. Dan kalian semua adalah orang-orang sialan yang akan dikubur di dalam tanah. Kalau kalian berdua meneriaki seorang gadis, apa tidak takut ditertawakan jika hal ini menyebar? Ketika Jamisan mendengar ini, dia langsung marah. Dia berteriak dengan tajam, Nak, kamu jahat. Kudengar kamu berasal dari daratan. Apa kamu tahu siapa aku? Charlie berkata dengan ringan, di mataku, kamu hanyalah seekor anjing tua yang giginya akan rontok. Aku tidak peduli siapa kamu. Sial, semua anak buah sangat marah. Dan beberapa dari mereka berkata, kamu berani menyampaikan master triad kami. Lihat saja, apakah aku tidak meretasmu sampai mati? Charlie sedikit tersenyum dan berkata, apa kalian akan langsung membunuh begitu datang? Ini tidak menarik untuk masuk begitu cepat. Jamisan memandang Charlie dengan ekspresi ganas, dan berkata, Nak, kamu benar-benar cari mati. Kamu bahkan tidak memperhatikanku. Apa latar belakangmu? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.